Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Aprilira, selaku moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sahrizal sebagai dosen perilaku organisasi kami. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nadila Aprilira, yang kedua Nurul Anissa, yang ketiga Rati, dan yang keempat Rehan Anugrah. Tema kami kali ini yaitu emosi dan suasana hati. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Nurul Anissa. Kepada Nurul Anissa kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dengan NIM 20059164. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Emosi ditunjukkan ketika merasa bahagia terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun rasa takut terhadap sesuatu. 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama, efek, yaitu perasaan yang dialami seseorang. Yang kedua, emosi, yaitu perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang. Ketiga, yaitu mood, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Emosi didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami orang. Emosi disebabkan oleh kejadian spesifik seperti rasa takut, kebahagiaan, kemarahan, rasa jijik, dan rasa kesedihan. Suasana hati biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas dan bersifat kognitif. Emosional karakteristik dan emosional labor. Karakteristik emosional. Yang pertama yaitu menurut Gross tahun 2007, emosi memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Emosi muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggapnya sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan hidupnya. Yang kedua, emosi merupakan berbagai macam segi atau fenomena yang melibatkan seluruh atau sebagian tubuh sehingga mampu mengubah ranah pengalaman pribadi, perilaku serta susunan fisiologi saraf, pusat maupun tepi. Yang ketiga, perubahan multisistem yang berkaitan dengan emosi. Jarang dihargai meskipun mempunyai peran cukup penting ketika seseorang mampu mengontrol emosi dalam kehidupannya. Setiap karyawan harus mengarahkan tenaga fisik dan mental pada saat ia membawa tubuh dan kemampuan kognitifnya ke dalam pekerjaan. Tapi kebanyakan pekerjaan juga membutuhkan emosional. Emosional labor adalah situasi ketika seseorang karyawan mengekspresikan emosi yang organisasional selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Felt versus displayed emotion. Karyawan dapat mengalami suatu konflik antara felt emotion dan displayed emotion. Felt emotion adalah emosi yang sesungguhnya dari seseorang. Displayed emotion adalah emosi yang organisasional, required, dan dianggap tepat dalam sebuah pekerjaan tertentu. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Wistron membagi perasaan dalam 3 golongan. Yang pertama, perasaan yang bersangkutan dengan masa kini. Yang kedua, perasaan yang bersangkutan dengan masa lampau. Yang ketiga, perasaan yang bersangkutan dengan masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Anissa. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Rehan Anugrah. Kepada Rehan Anugrah kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Anugrah Adikusuma dengan NIM 259172. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional.
Emotional intelligence adalah keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. Ada 5 dimensi kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, kelola diri. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Berikutnya ada 6 emosi universal. Yang pertama adalah bahagia atau happiness. Yang kedua adalah terkejut atau surprise. Yang ketiga adalah takut atau fear. Yang keempat adalah sedih atau sadness. Yang kelima adalah marah atau anger. Yang keenam adalah jijik atau disgust. Berikutnya adalah ekspresi wajah yang menunjukkan emosi. Untuk gambar bagian atas bisa kita lihat yang paling kiri adalah menunjukkan wajah netral. Untuk yang bagian tengah wajah terkejut. Untuk yang paling kanan adalah wajah bahagia. Untuk gambar yang bagian bawah dari paling sebelah kiri adalah wajah takut, yang tengah adalah wajah sedih, dan yang kanan adalah wajah marah. Ada beberapa sumber emosi dan suasana yang menyebabkan sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama bisa dari stres, yang kedua bisa dari kepribadian, yang ketiga bisa dari aktivitas sosial, yang keempat bisa dari tidur, yang kelima bisa juga dari olahraga, yang keenam bisa dari usia, yang ketujuh bisa dari gender. Kemudian ada fungsi emosi. Jadi fungsi emosi membantu manusia mengambil keputusan, menghindari bahaya, kemudian bahkan membangun rasa empati. Faktor pemicu emosi bisa bersumber dari dalam atau luar diri sendiri. Rasa ini akan menghasilkan perubahan signifikan di tubuh manusia. Terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Rati. Kepada Rati kita persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Rati dengan NIM 20059170. Baik, saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk emosi. Menurut Watson, Sabur tahun 2013 dengan nomor 428, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 emosi dasar. Yang pertama yaitu fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Yang kedua rang. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Yang ketiga love. Emosi ini yang kedepannya menjadi emosi simpati. Dalam penjabaran yang lebih lanjut atau mendalam, Samsudin tahun 2004 nomor 114 telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan, yaitu diantara lain sebagai berikut. A. Malu dengan adanya perasaan hancur lebur, adanya aib, hina, kesal, dan merasa bersalah. Yang B. Jengkel memiliki perasaan, di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, dan jijik. Yang ketiga, terkejut, adanya perasaan terpana, takjub di dalamnya. Yang keempat, cinta, adanya perasaan kasmaran, kedekatan, kebaikan hati, dan penerimaan. Yang E, kenikmatan dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, gembira, dan riang. Yang F, rasa takut di dalamnya, terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, waspada, atau tidak tenang. Yang G, kesedihan, dengan adanya perasaan depresi, ditolak, atau kesepian dan pedih. Yang H, marah, di dalamnya terdapat perasaan permusuhan, tersinggung, benci, dan jengkel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu emosi yang dipengaruhi oleh organisasional dan kultural. Yang pertama yaitu pengaruh organisasional. Contoh buku pegangan MC Donalds menyatakan bahwa pegawainya harus menunjukkan sikap tulus dan antusias, percaya diri, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Namun di Amerika Serikat, bukti yang ada mengidentifikasikan bahwa terdapat bias, terdapat emosi yang intens dan negatif. Ekspresi dari emosi-emosi negatif seperti rasa takut, gelisah, dan marah cenderung tidak dapat diterima kecuali dalam kondisi yang sangat benar-benar spesifik. Misalkan dalam suatu anggota kelompok berstatus tinggi menunjukkan rasa tidak sabar kepada anggota yang berstatus rendah. Yang kedua yaitu pengaruh kultural.
Di Cina, orang menyatakan bahwa mereka lebih mengalami sedikit emosi positif dan negatif dibandingkan dengan orang-orang dalam kultur lainnya. Dan apapun yang mereka alami adalah kurang intens dibandingkan dengan kultur lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu dampak emosi positif dan dampak emosi negatif. Yang pertama, dampak emosi positif. Dampak emosi ini biasanya terjadi pada manusia berwujud pada senang, bahagia, ceria, dan bersyukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri pada perasaan yang menyenangkan. Yang kedua, yaitu dampak emosi negatif. Dampak emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini ditunjukkan sebuah evaluasi dari perasaan yang merugikan. Materi selanjutnya yaitu kerja emosional. Kerja emosional adalah situasi di mana seseorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Konsep kerja emosional muncul dari penelitian-penelitian atas pekerjaan terkait layanan. Misalnya, maskapai penerbangan mengharapkan pramugari mereka biasanya untuk gembira. Kita mengharapkan pemimpin upacara pemakaman untuk sedih dan dokter untuk secara emosi netral. Baiklah, terima kasih kepada Rati. Selanjutnya materi berikutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi berikutnya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ketidaksesuaian emosional, yaitu inkonsistensi antara emosi yang kita rasakan dan emosi yang kita progresikan. Sebagai contoh, manajer mengharapkan karyawan untuk selalu bersikap sopan, tidak bersikap bermusuhan dalam berinteraksi dengan rekan-rekan kerja. Tantangan sebenarnya adalah ketika para karyawan harus menunjukkan satu emosi sementara pada saat yang bersamaan mengalami emosi yang lain. Selanjutnya, emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Yang pertama, emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seorang individu. Sebaliknya, emosi yang ditampilkan adalah emosi yang diharuskan organisasi untuk ditampilkan oleh pekerja dan dipandang sesuai dalam pekerjaan tertentu. Emosi ini bukanlah pembawaan, melainkan dipelajari. Selanjutnya, berpura-pura di permukaan adalah yaitu menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Sebagai contoh, ketika seorang pekerja tersenyum kepada pelanggar meskipun saat ia tidak ingin melakukannya, ia sedang berpura-pura di permukaan. Selanjutnya, berpura-pura secara mendalam. Berpura-pura secara mendalam adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Seorang penyedia layanan kesehatan yang berusaha untuk secara tulus merasakan empati terhadap pasiennya merupakan contoh berpura-pura secara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa berpura-pura di permukaan lebih menimbulkan stres pada karyawan karena mengharuskan seseorang untuk memalsukan perasaan yang sebenarnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya Nadila Aprilira sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.